Baik, kita lanjutkan kembali kuliah kita ya. Kita masih di pembahasan mengenai persamaan diferensial ya. Nah, tadi terakhir kita sudah melihat klasifikasi dari persamaan diferensial ya, dari berdasarkan jumlah variabel bebasnya. Ada persamaan diferensial biasa dan ada persamaan diferensial parsial ya. Itu bergantung dari jumlah variabel bebas yang ada dalam persamaannya. Jika satu itu biasa, lebih dari satu itu disebut parsial. Yang kita bahas di semester ini khusus untuk PD biasa saja ya. Yang parsial akan dibahas di fisika matematika kedua. Kemudian ada lagi berdasarkan orde derivatifnya, ada orde 1 dan orde n atau ordenya lebih dari satu ya. Itu kita lihat dari suku derivatifnya, dia turunan hanya sekali, dua kali atau seterusnya ya. Itu menentukan ordenya. Kemudian ada berdasarkan linearitasnya ya. Ada persamaan diferensial linear dan nonlinear, di mana sifat linearnya itu dilihat dari pangkat variabel terikatnya atau pangkat suku derivatifnya. Jika dia linear, maka keduanya harus pangkatnya satu. Misalkan contoh-contoh yang sudah kita perlihatkan tadi. Tapi kalau dia nonlinear, maka salah satunya saja itu harus lebih dari satu ya. Contohnya misalkan tadi yang ini ya. Ini dia nonlinear walaupun pangkat variabel terikatnya itu satu, tapi pangkat dari suku derivatifnya itu dua, lebih dari satu. Artinya dia orde satu tapi sifatnya non-linear. Sama dengan yang ini, suku derivatifnya pangkatnya satu, tapi variabel terikatnya pangkatnya dua, sehingga dia sifatnya non-linear. Nah, bagaimana untuk persamaan yang ini? Ya? Kita lihat di sini kalau secara sepintas, ya, suku derivatifnya itu pangkatnya satu. Kemudian variabel terikatnya juga secara sekilas dia pangkatnya satu. Nah, apakah dia sifatnya linear? Ternyata persamaan diferensial ini itu dia tidak linear ya, tapi dia bersifat non linear. Nah, kenapa? Padahal kalau kita lihat di sini masing-masing y dan suku derivatifnya pangkatnya satu. Karena kalau kita perhatikan di sini dia merupakan fungsi trigonometri ya, fungsi sinus di sini. Di mana di sini pangkat dari y-nya variabel terikatnya itu sebenarnya tidak satu. Kalau kalian ingat materi di deret ya, di deret Taylor Maclaurin, kalau kita ekspansikan sin y di sini ya, maka kita akan dapatkan bahwa ekspansi dari y ya itu sama dengan y dikurang y pangkat 3 per 3 faktorial ya, ditambah dengan y pangkat 5 per 5 faktorial dikurang dan seterusnya ya. Ternyata kalau sin y ini kita ekspansikan, maka akan muncul suku dengan pangkat yang lebih dari satu. Suku yang pertama pangkat satu, tapi suku kedua pangkatnya 3, suku yang ketiga pangkatnya 5 dan seterusnya ya. Sehingga kalau kita masukkan ekspansi ini ke dalam persamaan diferensialnya, otomatis di sini akan muncul dy dx itu ditambah dengan y dikurang dengan y pangkat 3 per 3 faktorial ditambah dengan y pangkat 5 per 5 faktorial dan seterusnya, ini sama dengan x kuadrat. Nah, suku-suku ini itu menunjukkan bahwa sifatnya adalah non-linear ya. Jadi harus hati-hati ya. Tidak serta-merta secara sepintas jika kita lihat pangkat y-nya itu satu dia linear, tapi kita lihat apakah dia merupakan fungsi tunggal y atau dia merupakan seperti contoh di sini ya, dia merupakan fungsi dari trigonometri ya, sehingga dia merupakan kalau kita ekspansikan dia akan menghasilkan suku-suku yang pangkatnya lebih dari satu sehingga dia sifatnya tidak linear ya. Nah, dari semua contoh-contoh dari persamaan diferensial ini, tujuan kita hanya satu. Bagaimana kita mendapatkan solusi dari y-nya ya. Dari beberapa contoh persamaan ini kita mencari solusi y-nya ya. Nah, dari solusi y-nya itulah nanti kita dapatkan informasi mengenai persamaan tersebut atau menggambarkan dari solusi dari persamaan yang kalau dalam fisika persamaan diferensial tersebut dia menggambarkan suatu fenomena fisika tertentu atau fenomena fisis tertentu ya. Nah, itulah kira-kira pengenalan mengenai persamaan diferensial, definisinya, kemudian beberapa klasifikasinya ya. Tentunya masih ada lagi nanti klasifikasi yang akan muncul nanti ketika kita membahas lebih lanjut. Ada persamaan diferensial homogen, non homogen ya. Dan kalau misalkan
di kuliah lanjut di materi tentang teori relativitas itu kita kenal disebut sebagai persamaan persamaan Medan-Einstein ya, di mana persamaan Medan-Einstein itu merupakan salah satu persamaan diferensial yang sangat rumit karena dia ordennya lebih dari satu, sifatnya nonlinear, dan dia tidak homogen ya. Jadi tingkat kesulitan dalam memecahkan persamaan diferensial ini itu bergantung pada klasifikasi ini ya. Misalnya eh, dari jumlah variabel bebasnya ya. Semakin sedikit variabel bebasnya maka semakin mudah kita selesaikan. Bahkan PD biasa itu akan semakin mudah. Tapi kalau persamaan diferensial itu lebih rumit. Bahkan seperti contohnya misalkan persamaan Medan-Einstein itu dia merupakan persamaan diferensial parsial. Nah, itu untuk mendapatkan solusinya itu sangat sulit ya. Kemudian dari ordenya ya, semakin kecil ordenya semakin mudah kita dapatkan solusinya ya. Juga sifat linearnya. Kalau dia linear akan lebih mudah kita dapatkan solusinya. Dengan nonlinear mungkin kita harus mengombinasikan beberapa metode dalam menyelesaikan persamaan diferensial untuk mendapatkan solusi dari persamaan diferensial tersebut ya. Intinya sifat-sifat dari persamaan diferensial itu menentukan metode yang akan kita gunakan untuk menyelesaikan persamaan diferensial itu sendiri ya. Oke, kita akan mulai mungkin bahas sedikit dulu mulai dari persamaan diferensial yang paling sederhana dan bagaimana cara mendapatkan solusinya ya. Kita mulai dari persamaan diferensial biasa orde 1 ya. Nah, kemudian kita mulai lagi dari PDB orde 1 yang sifatnya linear. Jadi ini merupakan persamaan diferensial yang kira-kira paling sederhana ya. Nah, bentuk umum persamaannya itu adalah diberikan seperti ini ya. Jadi ada A1 Y aksen ditambah A0 Y sama dengan B ya. Jadi kira-kira bentuk umum dari persamaan diferensial biasa orde 1 yang sifatnya linear itu kira-kira bentuk persamaannya seperti ini ya. Di mana Y aksen ini, Y itu merupakan fungsi dari X ya. Kemudian Y aksen itu merupakan turunan pertama dari Y terhadap X. Kemudian A1 ini secara umum dia merupakan fungsi dari X. Kita akan ambil kasus-kasus nanti di mana A1 itu adalah konstan ya. Tapi secara umum A1 itu merupakan fungsi dari X. Kemudian A0 juga merupakan fungsi dari X. Dan B juga itu merupakan fungsi dari X ya. Jadi ini merupakan bentuk bentuk umum dari PDB orde 1 yang sifatnya linear. Contoh misalkan untuk kasus yang kita sudah tunjukkan di atas ya. Nah, ini persamaan diferensial yang kita peroleh dari rangkaian listrik RC. Ini merupakan persamaan diferensial orde 1 yang sifatnya linear ya. Dan dengan mudah kita bisa mengidentifikasi komponen-komponen dari persamaan diferensial ini. Misalkan kita coba tuliskan kembali ya persamaan di atas. Dari rangkaian RC tadi itu bisa kita dapatkan, kita bisa tuliskan persamaannya menjadi Q dot ditambah 1/RC Q itu sama dengan epsilon per R ya. Suku ini kita pindahkan ke ruas kanan dari persamaan di atas tadi. Nah, Q dot itu kan secara umum kita ketahui turunan terhadap waktu ya. Q dot itu adalah dq per dt ya. Secara umum seperti ini ya. Nah, dari sini kita bisa identifikasi yang mana merupakan A1, A0 dan B ya. Dengan mudah kita bisa lihat di sini bahwa Y pertama, Y itu adalah sama dengan Q untuk kasus yang ini. Kemudian kita bisa lihat A1-nya itu sama dengan 1, koefisien di depan Q dot. Kemudian A0-nya itu sama dengan 1/RC. Nah, kemudian B-nya itu adalah epsilon per R ya. Jadi ini contoh salah satu persamaan diferensial orde 1 yang sifatnya linear. Nah, metode dalam menyelesaikan persamaan diferensial itu ada berbagai macam ya. Tapi yang sederhana itu yang paling mendasar ada 3 teknik. Ada yang disebut sebagai teknik integrasi langsung, yang kedua teknik separasi variabel, dan yang ketiga faktor integrasi.
Nah, tapi ada juga persamaan diferensial yang tidak bisa diselesaikan dengan ketiga metode tersebut. Maka persamaannya perlu diutak-atik dulu, persamaannya perlu disederhanakan dulu, atau kita menggabungkan beberapa metode, atau intinya kita memodelkan persamaan diferensial tersebut sehingga kita bisa dapatkan solusinya. Tapi pada dasarnya ada 3 buah teknik tadi untuk mendapatkan solusi dari persamaan diferensial. Teknik integrasi, separasi variabel, dan faktor integrasi. Ya. Nah, kita mulai dulu. Mungkin kita hanya akan membahas untuk hari ini. Yang pertama ya, metode yang paling sederhana itu teknik integrasi langsung. Kalau yang mengambil mekanika, ini sudah kita terapkan ya di beberapa contoh persamaan di dinamik. Teknik integrasi langsung ya. Misalkan contohnya dipindahkan, Cok. Kita punya kasus gerak jatuh bebas ya. Misalkan di sini ini adalah permukaan bumi, di sini ada suatu massa ya dengan massa tertentu, misalkan massa M. Karena pengaruh gaya gravitasi, maka si massa M ini akan jatuh ke bawah ya. Nah, ini bisa kita selesaikan dengan metode integrasi persamaan diferensial. Kalau kita masukkan ke dalam persamaan hukum Newton, karena dia bergerak hanya di sumbu Y, kita bisa tuliskan di sini sigma Fy itu sama dengan MAY ya, atau sama dengan M dVy per dt ya. Gaya-gaya yang bekerja di sini hanya gaya berat dari si M, di mana gaya beratnya itu searah dengan gerak si partikelnya. Jadi kita bisa tuliskan di sini Mg itu sama dengan M dVy per dt ya. M-nya bisa kita cancel, kita dapatkan persamaan diferensialnya dVy per dt itu sama dengan G. Nah, inilah persamaan diferensial yang akan kita cari solusinya. Berapa kecepatannya ya sebagai fungsi waktu. Nah, ini dengan mudah kita bisa selesaikan dengan teknik integrasi ya. Bagaimana caranya? Ini tinggal kita kalikan kedua ruas dengan dt ya. Maka kita akan dapatkan persamaannya menjadi dVy sama dengan G dt. Kemudian untuk mendapatkan solusi Vy-nya tinggal kita integralkan kedua ruas ya. Ini dari misalkan kecepatannya kalau kita anggap tanpa kecepatan awal berarti 0 sampai kecepatan tertentu Vy misalkan, kemudian ini dari waktu 0 sampai waktu t tertentu. Nah, ini kita dengan mudah kita dapatkan ini sama dengan Vy ya. Batasnya Vy sampai 0 berarti Vy dikurang 0 ya. Sama dengan ini menjadi Gt, batasnya t sampai 0. Berarti kita dapatkan Vy di sini sama dengan Gt. Nah, ini dengan mudah kita dapatkan rumusan kecepatannya dengan menyelesaikan persamaan diferensial. Kalau kita lanjutkan lagi, misalkan kita ingin tahu posisinya seperti apa, posisi si partikelnya, maka kita bisa lanjutkan ya. Kita tahu bahwa Vy itu merupakan turunan dari posisi Y terhadap waktu ya. Kita masukkan ke sini, maka kita dapatkan dy dt itu sama dengan gt. Kita kalikan kedua ruas kembali dengan dt. Berarti kita dapatkan dy sama dengan gt. Kembali kita integralkan kedua ruas. Ya. Ini berarti sama dengan, anggap ini 0 sampai. Kemudian yang ini dari 0 sampai waktu tertentu. Ya. Berarti di sini kita dapatkan, atau dari posisi tertentu Y0 saja. Ya. Misalkan dari ketinggian tertentu, setelah dijatuhkan, dia mencapai Y tertentu selanjutnya. Berarti di sini kita akan dapatkan Y dikurang Y0, ini sama dengan, ini kalau kita integralkan, G-nya keluar, berarti di sini 1/2 T kuadrat, batasnya 0 sampai T, berarti sama dengan 1/2 GT kuadrat. Atau kita dapatkan posisi Y-nya itu sama dengan Y0 ditambah dengan 1/2 GT kuadrat. Nah, jadi dengan mudah kita bisa dapatkan informasi-informasi mengenai gerak partikel jatuh bebas di atas dengan menyelesaikan persamaan diferensialnya. Nah, kebetulan persamaannya sederhana sehingga kita bisa selesaikan dengan metode integrasi langsung ya. Kita bisa selesaikan dengan metode integrasi langsung. Kita dapatkan kecepatannya sebagai fungsi waktu. Kemudian kita bisa dapatkan juga posisinya juga sebagai fungsi waktu ya dengan menyelesaikan persamaan diferensial dari kasus atau fenomena gerak jatuh bebas ya. Nah, namun tidak semua persamaan diferensial itu bisa kita selesaikan dengan
metode teknik integrasi langsung ya. Terkadang ada yang kita tidak bisa selesaikan seperti itu. Misalkan contohnya yang ini, persamaan dari rangkaian RC ini tidak bisa kita selesaikan dengan teknik integrasi langsung ya. Makanya muncullah metode yang kedua, itu metode yang disebut sebagai metode separasi variabel atau metode pemisahan variabel. Inti dari metode ini adalah bagaimana caranya dari persamaan diferensial yang kita punya itu kita kumpulkan variabel-variabel yang sejenis ya. Variabel-variabel yang sejenis. Misalkan contoh yang di atas tadi kita punya variabel y dan x. Kita kumpulkan misalkan variabel y-nya semuanya ada di ruas kiri, variabel x-nya semuanya di ruas kanan, baru kita lakukan integrasi ya. Tanpa melakukan separasi tersebut kita tidak bisa menyelesaikan persamaan diferensialnya ya. Bagaimana caranya? Misalkan kita ambil saja contoh, misalkan kita ambil saja bentuk umum PDB order 1 ini ya. PDB order 1 ini kita tidak bisa selesaikan dengan integrasi langsung. Sehingga kita harus lakukan metode separasi variabel. Kalau kita tuliskan kembali ya, kita akan dapatkan di sini kita tuliskan A1Y aksen ditambah A0Y ini sama dengan B. Nah, kita coba sederhanakan bentuk persamaannya. Misalkan kita kalikan kedua ruas dengan 1/A1 ya. Sehingga kita dapatkan di sini persamaannya menjadi tinggal Y aksen ya, ditambah dengan A0 per A1 Y sama dengan B per A1 ya. Kemudian kalau kita ambil A itu sama dengan A0 per A1 sama dengan A, kemudian C sama dengan B per A1, maka kita bisa tuliskan persamaan ini menjadi Y aksen ditambah A, Y sama dengan C. Ya. Nah, ini bentuk penyederhanaan dari PDB order 1 yang bersifat linear. Nah, persamaan ini itu tidak bisa serta-merta kita selesaikan dengan teknik integrasi langsung. Ya. Tapi harus kita selesaikan dengan metode separasi variabel. Kecuali kondisinya misalkan ada kondisi tertentu, misalkan C-nya sama dengan 0 atau A-nya sama dengan konstan ya, itu bisa langsung integrasi langsung. Tapi kondisi-kondisi tertentu itu tidak bisa dilakukan ya. Nah, misalkan kita ambil kasus yang sederhana dulu ya. Karena secara umum A dan C itu merupakan fungsi dari X ya. Karena A dan C itu berasal dari A0, A1 dan B ya. Tentunya dia karena A0, A1 dan B itu merupakan fungsi X, otomatis A dan C juga merupakan fungsi X. Tapi kita ambil dulu kasus yang sederhana, kita tinjau misalkan A dan C-nya itu konstan. Artinya dia bukan merupakan fungsi dari X. Ya. Sehingga kita bisa tuliskan sekarang persamaan ini menjadi, kita tuliskan kembali di sini dy dx. Ya. Y-aksen kita jabarkan dy dx. AY-nya kita pindahkan ke ruas kanan. Ini sama dengan C dikurang AY. Ini tidak bisa kita integrasi langsung ya. Kalau misalkan kedua ruas kita kalikan dengan dx, kemudian kita integrasikan, itu tidak bisa karena di ruas kanan itu masih ada y. Sedangkan y ini kita belum tahu fungsi eksplisitnya dalam x itu seperti apa. Kita juga mau kumpulkan maka kita harus kumpulkan dia di variabel-variabel yang sejenisnya, baru kemudian kita bisa integrasikan terhadap variabel tersebut. Ini kalau kita pindahkan ke sini kan menjadi dy sama dengan c kurang ay dx. Itu tidak bisa kita integrasi langsung. Karena di ruas kanan itu ada y. Kita tidak bisa integrasikan y terhadap x karena kita belum tahu fungsi bentuk eksplisit dari y itu seperti apa. Ya. Sehingga kita harus lakukan yang namanya separasi variabel. Bagaimana caranya? Nah, kedua ruas ini itu kita kalikan dengan dx per c dikurang ay. Nah, sehingga kita akan punya nanti di ruas kanan itu hanya fungsi x saja, di ruas kiri itu hanya fungsi y saja. Berarti kita akan dapatkan di sini persamaannya menjadi dy per c dikurang ay di sini sama dengan dx saja. Nah, kita lihat di sini ya, karena c dan a-nya ini konstan. Kalau misalkan c dan a-nya ini fungsi x, tentunya tidak bisa dilakukan seperti ini ya. Karena kalau dia fungsi x artinya separasi kita tidak berhasil. Di ruas kiri masih ada fungsi x. Tapi kita anggap c dan a ini dia konstan.
Artinya sudah terpenuhi separasi variabel yang kita lakukan. Nah, dari sini kita bisa lihat bahwa di ruas kiri itu hanya tinggal menyisakan variabel Y saja. Di ruas kanan itu tidak ada selain X saja. Tidak ada variabel Y. Nah, baru kemudian setelah ini kita lakukan integrasi langsung. Kita lakukan integrasi langsung. Nah, tentunya ini nanti akan ada metode untuk menyelesaikan persamaan diferensialnya dengan menggunakan metode pemisalan dan sebagainya ya. Oke, saya kira materi hari ini cukup sampai di sini dulu ya, karena waktunya sudah di sana sudah hampir pukul 12. Nah, kita cukupkan sampai di sini. Materi kita sampai di metode separasi variabel, tapi kita belum selesaikan ya. Kita belum dapatkan solusi dari Y-nya. Dari sini ini kita nanti akan dapatkan solusi Y-nya sebagai fungsi X ya, dengan menyelesaikan persamaan integral ini ya. Dengan menyelesaikan persamaan integral ini kita akan dapatkan solusi dari persamaannya ya. Intinya untuk sementara kita punya dua metode untuk menyelesaikan persamaan diferensial. Yang pertama metode integrasi langsung, teknik integrasi langsung. Dan ketika persamaan diferensial kita tidak bisa diselesaikan dengan teknik integrasi, seperti contoh misalkan kita ingin mencari solusi dari bentuk umum persamaan diferensial orde 1 yang bersifat linear ini, maka kita menggunakan metode yang kedua, yaitu metode separasi variabel ya. Jadi kita kumpulkan variabel yang sejenis dalam satu ruas yang sama. Baru kemudian kita lakukan integral ya. Oke, saya kira hari ini materinya cukup sampai di sini. Kita akan lanjutkan di pertemuan selanjutnya.